Salam, selamat pagi untuk kita semua. Saya mau berkesaksian buat Tuhan Yesus, biarlah apa yang saya saksikan, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi. Puji Tuhan, saya ada saat ini mungkin bukan karena kekuatan saya, mungkin karena bukan hebat saya, semua ini karena rencana anugerah Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Warta. Nama saya Warta, saya dulu juga nama saya Warta ini saya mengerti maksudnya apa ya Warta ini, yang ada Warta Berita, Warta Jemaat. Jadi kadang saya berpikir hidup saya seperti apa ya. Saya ceritakan sedikit ya, waktu dulu mama saya Katolik, awalnya juga orang tua saya itu kakek saya agamanya Hindu, Hindu Karingan. Terus masuk lagi mama saya, papa saya masuk agama Kristen Katolik. Semua keluarga kami Kristen Katolik. Karena saya dari SD sampai SMP itu ikut orang, tapi nggak pernah ikut Katolik. Saya ikutnya Protestan. Jadi waktu saya SMP di desa Bawan, saya itu ikut tante saya diakon. Di situ tante ini punya ibu kandungnya sendiri itu bisa nyanyiang. Jadi saya jadi asistennya. Jadi setiap malam saya diajak, bawa saya nanti nyanyiang ke sana, antar saya, ya saya ikutlah. Saya tidak mengerti Kristen itu seperti apa, iman itu seperti apa, saya ikutlah sama Tambi. Jadi dibawa Tambi sampai pulang jam 2, terus dikasihlah sesajen kami makan. Cuma tante ini juga diakon kok dia nggak ngelarang ibunya seperti itu. Jadi saya nggak tahu, saya ikutin sampai saya kuliah. Saya ikut juga, om saya juga Protestan. Ikut Protestan juga saya tidak mengerti. Waktu saya muda, saya dibawa juga sama kakak saya Katolik. Terus kalau bulan purnama, saya bawa itu saya naik pohon. Apa itu pohon pinangkah, apakah ambil bunganya. Buat dikasih di piring. Katanya buat ini, buat tambah cantik. Iya, iya. Terus ambil, kalau dulu kami menggetem namanya itu. Apa menggetem? Jika ada padi yang paling tinggi kami ambil, itu kami robek-robek buat bikin bedak. Iya, biar cantik. Oh, ternyata cantik tapi kehidupannya nggak cantik. Iya, penderitaan itu luar biasa. Hidupnya ambur-adur. Jadi kalau pagi-pagi kasih bulan purnama, kasih ini biar dapat suami orang ini, nggak ada gunanya. Semuanya hancur lebur. Iya, pas waktu puji Tuhan, pas waktu itu saya sudah menikah. Saya ketemu sama Tuhan Yesus, saya mimpi. Tuhan itu datang waktu saya mimpi itu jam 3:30. Saya mimpi Tuhan itu datang sama saya. Waktu di Desa Pangi itu kan mungkin kalau pernah dilewat Labehu itu tinggi. Waktu itu saya sudah punya anak, tapi kok saya masih bayi ya, saya masih belum bisa berenang. Saya di talian, di lanting, saya pegang, mungkin masih telanjang namanya anak-anak kan, saya pegang di situ. Tuhan datang kepada saya, anakku, aku akan memberkati engkau. Terus dia pegang kepala saya, Tuhan itu pakai jubah putih, rambutnya ikal seperti ini, tinggi sekali badannya, mungkin sampai di awan sana. Dia bilang, anakku, aku akan memberkati engkau. Dipegangnya lah kepala saya. Kamu bilang katanya, sampai 3 kali saya bangun. Nah dari situ saya juga nggak mengerti maksud Tuhan ini seperti apa. Iman saya seperti apa itu nggak tahu. Pas waktu ketemu Pak David sama istri sama rombongan mereka di PAL 12 dulu, ketemu waktu di situ, ibu nanti ke gereja ya. Saya rindu ke gereja, cuma saya ini motornya nggak ada, kadang mau ke gereja dimarahin suami, saya gimana ya, saya hidup saya seperti ini. Terus saya bilang ya ibu kesana lah ya. Saya puji Tuhan, saya datang Pak David, diajarilah saya seperti apalah kita sebagai orang Kristen ini. Diajarin sama Pak David, puji Tuhan, saya terima kasih sama Pak David. Iman saya bertumbuh itu karena dari arahan Pak David, saya bersyukur. Iya, saya datang di sini baru pas pelepasan, Pak David bilang, pelepasan, kamu pernah nggak datang ke Sengyang? Oh saya pernah Pak, jadi saya asistennya malahan. Iya,
Saya makan-makan lagi dari daging-daging apa namanya itu, ayam itu saya makan, cucur-cucur itu saya makan. Enggak boleh Bu, itu dilepasin. Ibu pernah inilah, pernah Pak, saya semua. Oh ibu pernah ini, oh saya juga pernah pakai jimat-jimat Pak, oh biar cantik itu ada. Oh iya, jadi semua dilepaskan, baru dari situ saya tahu. Dulu waktu ada orang keharingan itu, woi kalau di mana ada keharingan, ada acara tiwah, saya datang di situ. Woi saya tunggu makanannya. Ternyata ini nggak bisa, karena itu makanan dewa katanya. Jadi saya tahu di situ, oh beginilah apa gereja Brigas ini sungguh puji Tuhan. Imannya benar-benar di dalam Tuhan. Waktu itu saya pelepasan, pas sekitar lama 2 tahun saya pelepasan, puji Tuhan. Pas saya pelepasan itu rasanya badan saya itu pakai jaket ini berat sekali, kayak habis kena hujan. Pas sudah pelepasan sampai selesai kok badan saya jadi ringan ya, kayak mau terbang, bisa terbang saking ringannya ini. Saya gini-gini kok badan saya ini ringan ya, kalau bebas dari dosa itu ringan ya badan kita ya. Iya, jadi beban dosa itu nggak bisa mengikuti. Karena di situ saya puasa juga dari jam 12 sampai pelepasan selesai. Puji Tuhan saya bisa melewatinya. Pas nggak sempat dibaptis, saya pergi ke perusahaan PT Boom. Di situ saya ngajar SD. Saya ngajar SD di situ banyak sekali lika-liku. Bahkan saya mau ngajar aja, Pak David bilang, "Ibu mau kerja apa?" "Mau ngajar." "Iya." "Kok ibu rasa kelihatannya bingung?" "Saya doainlah ibu lah biar iman ibu itu tertuju dengan apa yang ibu mau ya." Didoain lagi saya. Ya puji Tuhan, saya tenang. Pas mau saya itu dites, ini pikiran saya kacau lagi, diintimidasi sama setan. "Wah kamu itu nggak bisa ngajar, bodoh." Kok seperti ini setan ini ya. Oh, selalu intimidasi hati saya. Terus pas waktu itu kan setiap kalau di perusahaan itu tanggal 1 masuknya. Setiap tanggal 1 saya masuk, disuruh saya belajarlah dulu, memperkenalkan diri di sekolah. Saya belajar di situ. Intimidasi terus setan ini, "Kamu nanti kalau nanti gimana, kamu grogi inilah." Jadi bilangku sama setan, "Oh setan kamu ini kok gini terus sama saya." Saya puasa terus, setiap itu puasa sampai tanggal 1 itu saya puasa terus. Biar apa namanya rencana saya, puji Tuhan, saya dipakai Tuhan di sana biarpun saya masih muda tapi saya dipakai sama Tuhan. Ya iya, sampai di situ antara guru saring marah, saring ini juga saya yang apa namanya yang merangkul gimana cara kita di dalam Tuhan itu, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ini masalah saya punya apa namanya nama. Dulu saya namanya Warta, jadi kalau saya dulu kepahitan sekali, orang aja ngomong aja saya marah, bilangnya Warta, jadi dipanggilnya kalau Warta itu senang, kalau dipanggil War, jangan war, bilang memang saya ini kelalawar. Saya gitu. Ya jadi saya ini sering kalau orang itu kepahitan kalau di dalam Tuhan itu nggak mau nerima biarpun salah lawan. Kalau ibu-ibu datang gini-gini langsung didatangin. "Kamu mau apa saya?" Seperti itu kalau hidup di dalam dosa. Terus bilang teman saya, Ta. Saya punya nama aja, Tata. "Apa kamu bilang nama saya Tai?" Saya bilang. "Iya, memang nama saya Tai." "Oh bukan gitu, kan Ta." Jadi di dalam Tuhan itu kita nggak ada lagi kepahitan, nggak ada amarah, nggak ada dendam. Biarpun apapun keadaan kita tetap percaya Tuhan itu selalu menuntun kita. Ini ada ayat sebentar, saya baca, saya tulis. Ini ada hikmat dari ada pemikiran saya. Jika ada masalah dalam hidupmu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jika ada masalah, tinggalkanlah setan supaya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jika engkau meninggalkan Tuhan ketika ada masalah dalam hidupmu, maka setan akan bekerja dalam hidupmu, membinasakan dan menghancurkan kamu. Jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan di saat ada masalah. Maka setan akan bekerja jika kamu meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Jadi bekerjalah untuk Tuhan. Jadi apapun masalahmu tetap berkata Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Terus ada lagi ayat 1, 2 Korintus ayat 5, pasal 5 ayat 10. Ini bisa menguatkan kita juga. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya ini baik ataupun yang jahat. Jadi apapun keadaan kita, apapun masalah kita percaya Tuhan itu selalu ada.
Kita harus suci, kudus dalam hidup kita. Biarpun kita tidak berdosa, kita tetap bilang sama Tuhan, ampuni dosa kita, ampuni dosa aku Tuhan. Bahwa kita hidup itu harus kudus di hadapan Tuhan. Bahwa suatu saat kematian itu datang akan menjemput, tidak tahu kapan waktunya, tidak peduli anak muda, tidak peduli orang hamil, anak muda, bayi, orang tua. Kita harus bersiap karena nanti suatu saat kita meninggal, bahwa roh kita akan datang untuk berada di tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Itu memang benar. Jangan kita ibaratnya terlena dengan dunia ini, dengan apa yang kita lakukan. Jangan terlena bahwa Tuhan Yesus itu melihat apa yang kita lakukan. Bahkan jika ada satu orang berdosa, bertobat, maka kerajaan sorga akan bersorak-sorai, berpesta untuk kita semua. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.